Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rifki Hasan, NIM E 2019-2310. Di sini saya akan menanggapi tanggapan dari teman-teman saya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, saya akan menanggapi dari tanggapan Mbak Melka Syarifah Al-Hababa atau Mbak Baba. Ada 3 poin yang berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu. Sini ada 3 poin yang disampaikan oleh Mbak Melka Syarifah Al-Baba. Yang pertama, definisi sejarah peradaban Islam. Yang kedua, definisi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kriteria-kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama, sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan, mulai dari kekuasaan Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan saat ini. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konsep yang berhubungan skema lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, kriteria-kriteria ilmu pengetahuan. Di sini ada 6 kriteria. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Yang keenam, memiliki tujuan. Selanjutnya saya akan menanggapi tanggapan dari Mbak Uswatun Hasanah. Di sini yang berjudul Peradaban Pra-Islam. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Yang pertama, kondisi sosial budaya pada masa itu. Yang kedua, kondisi religius. Yang ketiga, kondisi sosial politik. Kondisi sosial budaya. Yang pertama, musyrikin menyembah berhala. Yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Yang ketiga, suka berperang. Yang keempat, suka minum minuman khamar. Yang kelima, adanya perbudakan. Yang keenam yaitu pergaulan bebas dan maksiat. Selanjutnya itu kondisi religius. Kondisi religius ini ada 4 poin. Yang pertama, fatalisme. Yang kedua, paganisme. Yang ketiga, Allah sebagai sumber Tuhan. Yang keempat yaitu metoteisme. Selanjutnya itu kondisi sosial politik. Ada 2 poin, yaitu adanya persaingan antara konteks keagamaan antara kekaisaran Biangyung dan kaum musyrikin. Yang kedua yaitu lengsernya kerajaan Arab Selatan. Selanjutnya saya akan menanggapi tanggapan dari Mas Hilma Nur Bakhtiar tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Di sini ada 7 poin yang disampaikan oleh Mas Hilma. Yang pertama, pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Yang kedua, fase Mekah. Yang ketiga, metode dakwah Nabi. Yang keempat, konten dakwah di Mekah. Yang kelima, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi. Yang keenam, faktor-faktor fase di Madinah, yaitu yang ke-6 faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad. Yang ke-7, fase Madinah. Pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian ada 2, yaitu fase Mekah. Yang kedua, fase Madinah. Pada fase Mekah terdapat yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten dakwah di Mekah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Metode dakwah Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama, secara rahasia. Yang kedua, secara terang-terangan di Mekah. Yang ketiga, secara terang-terangan di Madinah. Selanjutnya itu konten dakwah di Mekah. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Selanjutnya itu bentuk-bentuk penolakan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan agama Islam. Yang pertama,
menolak secara lunak, yang kedua menolak secara semi lunak, yang ketiga menolak secara keras. Selanjutnya itu faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di bidang politik dan kekuasaan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga agama dan keyakinan, yang keempat budaya takut pada nenek moyang, yang kelima yaitu ekonomi. Dalam fase Madinah ada beberapa poin yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang ketiga yaitu Piagam Madinah yang biasa kita sebut persatuan antara muslimin dan non muslim, yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Mungkin sekian tanggapan dari saya tentang tanggapan dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.